Terus computer. Oke, oke, udah kelihatan semua ya. Oke, sebenarnya aku kok settingannya aneh. Oke, ya ini aku lagi share screen. Oke, kemarin kita udah bahas sedikit tentang cara bikin kolom, terus ini cara bikin pintu, jendela secara secara ini ya, secara dua dimensi. Nah, nah kalau misalnya sekarang kita mau bikin eh, ininya, bikin tampak, ya ini kita pakai proyeksi seperti ini, gitu. Jadi kita pakai pertama kita bikin anu dulu rectangle. Rectangle itu toolsnya ada di atas ini, rectangle. Tapi sebaiknya diapalin aja untuk shortcutnya. Ini aku sekarang masih ini ya. Jadi REC, REC di situ saya ketik REC terus space atau enter. Nah terus mulai ya klik dari sini ke situ. Ya ini misalnya berapa? eh, Sorry, harusnya di anu dulu sih. Ya betul diukur dulu nih. Distance, sorry. DI dari sini ke sini, oh semeter. Misalnya semeter juga, berarti REC, klik apa apa space. Nah, klik awal mungkin dari sini. Terus habis itu kalau masih ingat kemarin ada shift add untuk menjadikan yang ini 0,0. Nah, habis shift add itu kita ketik 1000 x, y. Y-nya misalnya koma 1200 deh, biar beda. Enter. Nah, seperti itu. Nah, ini jendelanya. Nah, kalau 1200 misalnya mau flush sama dengan ininya, apa namanya, pintunya, kusennya, berarti kita harus move ke atas setinggi berapa tuh? Kalau 1200 berarti 800 ya. 800. Enter. Seperti itu. Eh, ya begitulah kurang lebih. Jadi tadi 2100. Oh, ya, berarti tambahin 100 lagi. M 100 lagi. Oke. Terus untuk bikin ininya, kusennya, kita pakai perintah offset. Oh, offsetnya dia minta jarak, kita kasih jarak misalnya 5 cm, 50 ya. Terus habis itu kita klik, terus ke bawah, ke dalam, seperti itu. Oke, dan jadilah ini jendelanya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nih mau di copy, kita bisa pakai garis bantu seperti ini. Garis bantunya ini kita copy ke sana, seperti ini bisa. Tapi sebenarnya bisa juga tanpa garis bantu ini. Jadi ini saya delete ini. Terus ini saya mau copy, saya ambil yang ini. Ini. Jadi pintu ini. Oh ya, ini pintunya kalau misalnya mau dibikin jadi blok juga bisa. Jadi kita bikin blok dulu. B, jadi tampak pintu. Kita kasih nama tampak pintu. Terus select object, pilih nih barangnya. Terus enter. Oke. Nah, jadilah ini dia kayak semacam satu grup sendiri. Eh, kenapa ini kepilih? Harusnya sih enggak. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, terus dari sini kita bisa copy CO. Nah, misal dari sini ketemu ini begini. Nah, gitu. Jadi dia di bawah sini juga copy gitu. Nah, kalau untuk ininya misalnya dindingnya terakhirnya di sini dan di sini kita bikin garis bantu. Nah, ini pertama kita ketik ininya kita copyin dulu. Misalnya sampai sini ya.
kita copy. Sorry, yang kita copy ini ya dulu deh. Linknya. CO. Nah, misal ke sini. Nah, terus terakhir ditutup dengan di situ. CO juga. Ini ke sini dulu. Saya tempelin dulu. Nah, terus ini berdua bisa di stretch bareng. Oh, ini ada anunya, dimensionnya. Jadi di stretch as, ini saya giniin, terus space, habis ini klik dari sini ke sini. Ya, ke situ, klik, seperti itu. Nah, terus ini kan sama dengan ini. Oh, ini bisa di anu juga, di blok juga. B, ya, di blok. Terus kita kasih nama tampak jendela. Terus oke, itu. Nah, ini kita bisa kopikan ini di sini, CO, dari sini ke sini. Nah, ini mungkin terus perlu di move dikit, M untuk move-nya ya, gitu. Oke, ini direkam kan nih? Ya, oke. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung anu aja ya, langsung kayak kapan aja, langsung ngomong aja, nggak usah nunggu. Oke, nah seperti Oke, ini Kak. langsung dihentikan kapan aja boleh. Nah, terus ini untuk dinding akhirnya sampai sini. Oh ya, terus ini kalau misalnya mau diedit lagi bisa ya. Jadi kita masuk ke dalam sini, masuk ke dalam bloknya. Ini tampak jendela, kita oke. Nah, terus kita misalnya mau kasih hatch di sini. Nah, select objek yang mau di hatch, bendanya ini. Nah, ini hatch-nya kita pilih nih, yang mana nih? Hatch-nya kaca tuh kalau nggak salah ada kok di sini. Mana ya? Tut, 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 tut. Yang kayak miring-miring gitu loh. Aduh, somewhere. Nggak ada ya? Atau ada tapi kelewat. Hmm. Apa ini ya? Aduh, ini kok nggak enak banget. Ya oke, tapi anyway kalau mau dikasih hatch, nah ini kayaknya sih ini. Oh, bukan. Bukan nih. Ini ya ini. Ini ya ini. Ini bukan ya? Bukan. Apa ini? Ya, antara dua ini. Harusnya sih ini ya. Terus ininya digedein. Oh, kok hitam doang ya? Nggak enak banget. Tuh, close hatch creation. Ya, ini berapa? 10.000. Nonton. Oh, enggak. Gedean. 100. Nah, masa ini sih 1000. Ini bukan ya? Ini bukan ya? Ya, tapi nanti bisa dicari sih patternnya, pattern hedge-nya yang cocok. Oke, hedge-nya ini kalau nggak salah kita kalau misalnya anu bisa ditambahin lagi. Cuman cara nambahinnya nanti kita bahas di berikutnya deh. Oke, for now ini dulu aja nggak apa-apa. Terus editor, save the changes to campak jendela. Jadi ini ya berubah juga. Atau kalau mau bener-bener manual kayak yang misalnya kayak yang aku nggak tahu sih standarnya kayak gimana. Tapi yang aku sering lihat ya, ini aku hapus dulu ya. Jadi cuman kayak gini doang, pakai line gini. Satu panjang, terus ini ada dua yang pendek gitu. Jadi ini satu lagi, ini pendek ini.
misalnya gini, di udah pendekin aja. Terus copy. Oh, atau bisa juga ini belajar mirror, MI, mirror dari sini ke sini. Nah, gitu aja. Terus erase source object, no, enter. Ini, sorry, mirror, MI, klik objeknya, enter. Ini pilih garis untuk ininya, erase source objeknya, no. Nah, jadi gitu. Ini terus kita close, save changes, tuh campak jendela. Nah, jadi kayak gitu aja jendelanya. Oke. Terus kemudian kita kalau mau bikin ininya, dindingnya, kita pakai garis dulu biasa, itu tarik ke sana. Nah, ini garis bantu ini sebenarnya juga kita bisa manfaatin. Jadi kita pakai perintah namanya fillet F. Kita bisa panjangin ini ketemu sama ini, gitu. Nah, ini kita karena belum ada garisnya, ya kita bikin dulu L garis lurus ke bawah dulu dikit. Terus kita fillet juga F ini ketemu sama ini. F ini ketemu sama ini. Tuh, kok nggak mau? Ya, nggak sih. Ya udah, gituin dulu. Fillet ini ketemu sama ini. Apa ya? Lines are non-coplanar. Oh, I see. Ini 3D-nya, line-nya yang satu kok bentuknya di tengah. Karena ini udah jadi 3D. Nah, makanya sebaiknya stay stay tetap. Nah, ini lihat nih. Ada yang gini, ada yang gini. Ini hati-hati kalau ada benda 3D di AutoCAD, dia kadang suka kita gambar itu ketarik-tarik ya. Nah, ini sebaiknya eh, sebaiknya benda 3D-nya kita buang aja. Caranya kita bikin rectangle aja, REC. Ini buat ciplakan nggak apa-apa, ciplakan rectangle-nya gitu. Klik. Nah, tapi terus kita masuk ke 3D-nya. Nah, si benda ini kita hapus nih. Delete. Nah, ini nih, rectangle-nya kita yang tadi kita bikin. Ini kita move aja nih. Dari sini, di move ke bawah. Hup, hup, situ. Nah, ini dimension bisa dibuang. Oke, jadi ini dihapus, delete, yang ini di copy. Di dari sini ke sini. Oke, kita cek lagi 3D-nya apakah udah di satu permukaan yang sama seperti itu. Ya kalau ini nanti bisa dihapus nih. Kayak ini bisa dihapus. Nah, jadi di sini kalau misalnya udah semuanya di tempat yang sama, nah ini bisa diputar dikit, shift sama mid mouse button ya. Terus kita topkan lagi. Jadi L, enter atau L space buat bikin garis. Dari situ tarik ke bawah. Nah, ini baru bisa di fillet. Jadi untuk di fillet dia harus di tempat yang sama, coplanar. Tadi kan dia ngomong nggak coplanar, jadi nggak bisa atas kepotong sama bawah itu nggak bisa. Harus di permukaan yang sama. Oke, misal seperti ini dindingnya. Nah, terus ini saya mau copy untuk dinding ke atasnya. Copy, nah misalnya tingginya dari sini berapa ya? 3 meter misal, 3.000 itu. Oke, nah dari sini mulai gambar si apa namanya ini eh, atap ya. Nah, ini saya line sini, sini, ini line juga sini, dari sini ke sini, ya. Terus kita main fillet lagi. Nah, ini bisa langsung di fillet ke sini karena kan kita udah nggak pakai nih proyeksi ini.
Ini juga sama, bisa diproyeksi ke sini. Nah, terus kita mau ke sini nih, buat list plangnya dulu. Jadi kita fillet dari sini ke situ, terus fillet lagi dari sini ke sini. Nah, terus yang ini bisa di copy, CO ke atas, misalnya list plangnya berapa? 200, cukup kayaknya. Enter. Nah, segitu. Terus habis itu kita bisa fillet lagi ini sama ini. Oke, fillet ini sama ini. Nah, ini list plangnya. Terus habis itu sekarang kita mau bikin atapnya. Atapnya, eh, let's say kita pakai line lagi. Nah, atapnya ini kita mau berapa nih? Ini kan sekarang lagi ada tulisan polar tuh 45 derajat. Nah, misalnya kita polarnya, atapnya nggak mau 45 derajat. Ini di sini polarnya kita setting dulu. Ya, jadi di sini ada polar. Nah, ini kita setting, dia jangan 45, tapi berapa? Misalnya kelipatan 30, ya, kita klik di 30, jadi nanti dia 30 dia, nah ini tadi kan 60 nih, 30 dia, nah dia stop di situ dulu. Terus misalnya kita klik di situ, nah ini untuk nentuin ini dapatnya berapa, ini stopnya di mana, ini kita perlu bikin kayak gini dulu nih, 45. Nah, jadi mendingan sih ini dikasih yang, apa ya, kelipatan persekutuan terkecil tuh antara 45 dan 30, kita mainnya di 15 saja ya. Jadi kita di 15, terus kita bikin line, misalnya dari sini ketemu sini. Nah, ini 45. Nah, dari sini juga sama, kita tarik 45 ya. Terus habis itu kita trim, apa, fillet. Fillet ini ketemu sama ini. Nah, disinilah dia ketemunya si puncaknya 30 derajat itu. Nah, ini kita tarik ke situ ke bawah. Nah, ini kita fillet lagi. Ini ketemu ini. Nah, jadi puncaknya di sini. Oke. Nah, ini bisa kita hapus, delete, ya. Terus kita tarik ke sana. Nah, ini sama nih. Di sini juga kita 45, 45 mana? Jadi 90, 135. Terus sama di sini 100, ya itu 225, benar. Nah, terus ini di sini 45, betul. Ini F, eh, fillet, ini ketemu sama ini dulu. Oke. Nah, terus ini dari sini ketemu sama ini mestinya. Ini ketemu ini harusnya. Tapi kok ini nggak ketemu? Nah, oh, ini kesini ketemu tadi 45. Oh gitu bentuknya. Iya, iya, iya. Ada contekannya di sebelah ya. Ini kita ke sini. Nah, oke. Jadi ini potong sama ini. Ini ketemu sama ini. Nah, yang ini 45-nya ketemu di sini. 45. Nah, ini coba di fillet apakah ketemu? Klik. Oh iya, pas ketemu percis. Nah, ini berarti garis ini sampai sini. Oke, ini sampai sini, ini sampai sini. Oke, fillet ini ketemu sama ini. Nah, terus dia perlu naik ke atas, ketemu di titik ini, ya, ini. Naiknya sama 30 derajat juga. Kita bisa copy ini, sini ketemu sini, gitu. Jadi fillet, ya, ini sama ini, gitu. Terus ini klik, ini saya fillet. Nah, terus ini line, ini 30, untuk ya itu 150, terus harusnya langsung ketemu itu fillet ini ketemu sama ini. Nah,
Seperti ini cara membuat atapnya. Oke, sama dinding. Nah, nanti kalau mau ada apa-apa lagi di sini, misal hiasan-hiasan, pohon-pohon, itu kalau nggak salah ada di sini. Space planner, misal ada blok, kita lihat ya, space planner, ada yang sifatnya tuh ini, landscaping, blocks. Nah, ini misalnya ada lampu, kita masukin lampu, eh, lampunya kita nggak tahu berapa nih. Ya di skala nanti sesuai kebutuhan, atau bisa juga dikasih, nah ini, pohon-pohon, pohon. Nah, nanti misal di skala seberapa gitu seperlunya, ya segini misal, yang terus. Oke. Nah, ini juga biasanya ada ininya dulu, kopi ke bawah, misal kayak berapa ya, jadi kopi ini ke bawah, biasanya mungkin sekitar 10 atau 15, saya kasih 100 saja, ntar ya lebih bisa tambahin lagi deh, 200 ya, 100 lagi berarti. Ini jangan miring ya, ya 100. Nah, terus difilet-filet lagi. Nah, gitu. Nah, dari sini yang ini jadi kayak tanahnya gitu. Hmm, nah, jadi ininya bisa nempel ke tanah gitu. Terus tadi kayaknya ada mobil. Nah, ini mobil boleh juga bisa dimasukin. Kalau kekecilan, sebenarnya ini ukurannya berapa ya? DI dari sini ke sini, oh 175. Nggak enak juga ukurannya ya. Mobil tuh panjangnya biasanya sekitar 4,5 meter. Jadi misalnya 4.500, 500-nya dulu, atau 4.000 lah. Ya 4.200 juga boleh. Terus habis itu, nah ini kita bisa align AL ini, nah align tapi harus ketemu nih. Ya ini garisnya mesti ketemu. Jadi nggak usah di align, kita pakai scale aja kira-kira. Karena mobil juga biasanya tuh ukurannya pecahan. Jadi kita SC, SC, nah ini kita dari sini kita gedein aja kira-kira segede itunya, gede apa nih? Garisnya tadi yang 4,2, lebih-lebih dikit atau kurang-kurang dikit nggak masalah. Ini delete, terus ini kita move, nah, nah sini boleh, nah kurang lebih begitu. Oke, terus ada apa lagi? Pohon-pohon, nah ini pohonnya kalau mau yang tipe lain, ya bisa di sini. Scale, C, nah so ini aja, so kira-kiranya. Nah, basic skill remove ke samping. Oke, jadi seperti ini mengenai cara menggambar eh, denah apa tampak ya, tampak. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Halo, 1, 2, 3, Gak ada kok. aman semua? Aman semua? Aman, aman. Aman, oke. Nah, sehabis tampak, biasanya yang perlu dibikin lagi itu kalau arsitektur kan potongan ya. Kita sudah belajar bikin denah, tampak ya. Sekarang kita belajar bikin potongan deh.
Nah, potongannya mungkin aku akan kasih contoh yang di sini aja, mungkin yang nggak terlalu susah. Jadi lihat ke sana, atau the other way around juga bisa. Jadi ininya aku mirror ke sana, ini ke sana. Terus habis itu erase object, yes. Nah, bikin potongan itu biasanya kayak lebih enak kayak gini juga, kayak bikin apa? Bikin tampak juga. Nah, cuman mungkin nanti kita belajar sedikit tentang ininya, tentang tips-tipsnya. Jadi ini kalau ada orang yang suka gambarnya miring gitu ya, tapi kalau aku sih sukanya tak lurus dulu. Jadi gini misalnya, terus ininya aku rotate RO, kalau dari sini, nah ini tak rotate dulu 90 gitu. Kurang lebih begitu. Ya, terus ini biar seru, kita coba copy. Ini saya copy deh. Oh ini aja, yang bagian ada pintu sama jendelanya deh. Oke. Nah, ini kolomnya di copy dulu ke sana. Copy dulu, dipasin ketemu situ. Nah, terus yang ada jendela sama pintunya. Copy lagi. Nah, sini kita. Oke, gitu deh. Nah, ini potongannya pas kena pintu. Ya, kalau mau pas kena pintu boleh, mau kena jendela juga boleh. Kalau kena jendela deh, misal pilihannya gitu. Atau ya udah nggak apa-apa, pintu dulu dah. Hmm. Nah, ini nanti bagian ininya bisa diisi juga ya. Nah, di situ, terus ini rotate, RO, pilih titiknya, habis itu ketik aja, atau diginiin, dia juga snap, nggak apa-apa. Nggak usah diketik 90. Ini move, dari sini ke sini, ya, terus stretch, dari sini ke itu. Oke. Nah, oke, nah dari sini kita mau mulai bikin potongannya. Oke, misalnya kita start di sini, ya, sama CO, copy aja ke sana. Nah, misalnya gitu, kira-kira uh, di situ datarnya. Nah, ini kalau pintu dipotong kan bentuknya kan cuman kayak ini doang ya, apa, kotakan gitu aja. Jadi kita bikin aja REC, dipasin aja di pintunya sini dulu. Nah, tingginya kira-kira tadi dua, sorry, ke kanan kan X, Y. Jadi X-nya 150, ke atasnya misal 2100 ya. Dulu, sorry, add dulu, add 150,2100 meter. Nah, oke. Nah, ini pintunya. Bikinnya di situ biar ngepasin aja ini. Tapi sebenarnya ini mau di copy mau di move ke bawah. Jadi ini di M gitu ya. Move aja. Set, pastiin lurus. Terus itunya pas nongol. Nah, ini sebaiknya kalau nongol jangan jangan intersection, tapi yang dinyalain adalah ini, yang perpendicular. Mana ya perpendicular? Full snap. Jadi intersectionnya nggak usah kuadran, extension, sama perpendicular aja. Midpoint, center, and point. Oke. Nah, terus kan pintunya kan kepotong kan di bagian atasnya ada itunya tuh, ada ininya nih, apa namanya, kusennya. Ya, berarti kita gambar aja kusennya ke bawah gitu. Jadi REC, kusennya ke bawah ini. Nah, Shift Add 150 juga, 150. Terus kalau mau ke bawah, koma, min 50. Enter. Nah, gitu.
Terus kalau kita lihat nih, pintunya kan kalau ditutup, dia nutupnya di bagian luar. Nah, itu juga kita bisa gambar ininya. Jadi misalnya mau pakai L aja juga boleh sih. L ke sana 50 gitu, cari, tarik ke sana, terus 50, enter, nah terus tarik ke bawah. Jadi seperti ini, daun-daun pintunya. Pada saat dia ke potong, ya. Nah, kalau jendela, coba deh, misalnya di sini ada jendela ya. Aku copy aja, ya misal di sini deh. Ini ada jendela. Ke bawah, kira-kira aja ya. Nah, terus ini stretch. Tup. Oh, nah, atasnya doang yang kena. Ya, nggak apa-apa deh. Ya, seperti itu. Oh iya, yang bener biasanya begini ya, sambungannya. Bukan bukan begini. Tapi ada juga yang gambarnya begini. Jadi ya bebas-bebas aja sih. Mau yang model tadi boleh, yang model gini juga boleh. Stretch. Nah, sini. Jadi misalnya ada jendelanya. Nah, kita ukur dulu jendelanya itu jaraknya berapa dari pintu. Kalau nggak salah tadi 900 ya. Ya, 900. DI tadi. Nah, jadi kita perlu gambar kayak ginian. Kecuali ini sebenarnya denah ini bisa berfungsi sebagai potongan juga. Ya, jadi ini kita bisa copy, copy aja. Nah, jadi ke sini, klik. Nah, terus habis itu di move ke atas 900. 900. Oke. Nah, terus kan kita bikin tuh jendela tuh dia nge-flush sama pintu kan. Ini kalau aku tarik garis, itu ketemu. Nah, jadi bisa juga seperti ini. Ini ke sini, terus bikin ke situ. Nah, cuman masalahnya ini kan blok. Jadi kalau blok ini diedit, aku stretch ke atas, semuanya akan ke stretch ke atas. Nah, kita nggak mau itu. Jadi si blok ini kita explode dulu. Explode X. Nah, jadi dia udah bukan blok lagi, baru kita bisa stretch S. Nah, gitu. Nah, kalau udah, kita bisa blok lagi. P, terus select object, gitu. Space, kita kasih nama. Potongan jendela. Oke, seperti itu. Nah, jadilah dia potongan jendela. Nah, terus untuk ininya, dindingnya kita sebenarnya bisa copy sih dari sini. Ya, pakai ini aja bisa ini. Tep, ambil dari atas ini, terus ya udah kita stretch S, stretch ke bawah. Nah, terus kita tadi kalau ke sana kan tadi semeter tuh. Nah, ini kita bikin dulu line, misal dari sini segitu. Ini kita move ke atas, H, Ctrl Z, undo, move, semeter 1000. Nah, terus ini bisa kita copy. Copy ini ke sana. Nah, terus habis itu di stretch dikit. Stretch, cast, ini ke atas. Nah, terus ini kita bisa copy buat di sebelah sini. Ya, ini. Nah, biasanya ini nanti jadi plafonnya nih. Titik plafonnya 3 meter di dalam. Itu. Oke. Nah, ini terus ada
2 meter apa eh, ininya nih, apa namanya nih. Nah, ini gini. Ini pertama sebelum bikin potongan kita ngarang tampaknya dulu. Nanti kalau tampaknya udah kayak jadi gitu sedikit, baru kita kayak mengarang ininya, potongannya, supaya bisa memfasilitasi tampaknya itu. Tuh. Jadi ini saya copy dulu. Kalau tadi 200 buat nah, di delete dulu. Nah, ini ketemu ini ketemu ini. Oke, nah baru kita, oh, jadinya hilang, kena delete-nya, nggak apa-apa lah. Jadi terus kita bikin 30 ya, 30. Oh ya, ini bisa di mirror juga, MI, ambil tengah-tengahnya, H, MI, dari sini ke sini, delete, no, enter, nah terus di delete. Ini, temu ini. Oke, nah jadi kan kita punya tampak seperti ini. Nah, dari tampak ini kita offset-offset ke dalam untuk kita dapetin kuda-kudanya, gitu. Jadi pertama kita offset dulu, offset. Jadi kuda-kuda itu pertama, misalnya ini atap ya. Atap itu tebelnya berapa? Misal ada literaturnya kah atau apa? Ya kalau nggak ada ya udah kita mengarang bebas. Misal saya bilang pakainya atap, let's say Tegola deh ya. Tegola tuh mungkin atap yang kayak aspal-aspal itu lembarannya tebelnya mungkin sekitar 5 mili atau sampai 1 senti gitu. Ya udah kita bikin 5 mili, select object. Jadi kita offset OF, set jaraknya kita bikin 5. Nah, ini kita atapnya dulu nih. Oh, ini udah nih, klik tuh. Oh, tipis banget ya, nggak enak dilihatnya. Ya, buat dilihatnya biar enak kita bikin rada tebal aja ya. Oh, terus kita bikin 10 deh, atau 50 lah, nggak apa-apa. Biar lebih ini aja. Nah, gitu. Biar kelihatan lebih ada ininya. Ya, misalnya ini eh, apa nih, papannya kali ya. Nah, terus habis ini kita bikin kuda-kudanya baru. Hmm, tadi 10 ya. Terus habis penutup atap kita ada papan. Nah, papannya misalnya eh, 200, Pak, 18 cm kan papan. Bau berak tuh, tapi ya kita anggap aja misal 20 berarti. 20 terus berapa sih? Oh, tipis banget ya, nggak enak juga dilihatnya. Ya udah deh, intinya nanti ditentukan sesuai apa bahan atapnya. Tapi misalnya ini udah papan sama atapnya misalnya satu garis gitu. Sekarang saya mau gambar ininya. Em, apa ya? Mungkin rank deh. Ya mungkin ini pakai bahan atap aja. Terus ini mau gambar ranknya. Nah, rank itu kan tebelnya kan 200 kali 300. Terus dia tidur kotak-kotak gitu bentuknya. Jadi bentuknya kayak gini nih. REC, shift F, 20, 30. Nah, kayak gitu. Oh, emang kecil-kecil ya. Ya udah deh. Terus, soalnya kita rotate. Oke, rotate. Nah, rotate-nya berarti 30 kan. 30 itu, ini rotate lagi deh. Klik. Nah, 30 lagi. Kurang lebih begitu ya. Nah, ini terus kita move. Masukin ke situ. Ah, di bawahnya boleh deh. Yang mungkin di sini deh. Nah, jadi ini ranknya, terus jarak antaranya misalnya kita
Oh ya, ini kalau copy gini bisa multiple ya. Copy ini ada pilihannya. Copy, ini copy mode multiple M. Jadi kalau setting, jadi pas mencet copy, CO, pilih objek kan. Nah, habis pilih objek, enter. Nah, terus ini ke sini, klik, terus di ke bawahin gini, terus sambil diketik, ketik misalnya jaraknya tiap berapa ya? Mungkin tiap 40 cm mungkin. Jadi 400, enter, terus 400, enter. Yay. Oh, 800, sorry, 800, enter. Nah, gitu. 1200, enter. 1600, enter. Jaraknya harusnya kayaknya nggak 40 cm deh. Mungkin 30 cm ini kayaknya kepanjangan. Atau 20 ya. Nah, inilah gunanya kita melihat potongan atap pelana. Nah, atap pelana, buka. Hmm. Loh, ini malah kayaknya, ups. Ya ini kayaknya kayak, hmm, hey, kayak 30 sentian lah. Ya udah, copy, klik sini multiple, terus kita sambil ketik aja 300, space 600, space. Nah, kayaknya bener 900, space 1200, space. Terus kok enggak ini ya? Jadi yang aneh. Apa tadi gitu? CO ke sana berapa bisa? 300, enter. 600, enter. 900, enter. 1200, enter. 1500, enter. Terus 1800. Ini ternyata 1800, 2100, 2400, 2000 berapa? 700 ya? 2900. Ya, 3000. Nah, oh, 1200 nih. Sorry. Ya, ini delete aja. Copy ke sana, 300. Oke, loh, kok delete, copy, kan gitu, 300. Bentar, kok ada yang aneh? Oh, ini yang salah. Oke, 3. Ah, ya, udah bener. Kalau udah jadi satu sisi, kita bisa di mirror MI. Oke, yes, seperti itu. Balik. Ya, tapi kayaknya ada yang WhatsApp. Oh, bukan. Oke, ini. Atau kalau enggak, ya udah. Kalau posisi segini dulu kita copy. Sama ini, jangan lupa. Mirror, klik sini, sana. Erase source object, no. Ya,
Nah, jadi gitu. Nah, terus habis itu kita kasih jarak lagi buat kasonya. Jadi kan ini jaraknya 200, kita offset 200 boleh. Dari sini ke sini 200, jadi klik situ boleh. Nah, terus kemudian kita mulai ini add, delete ya, sama ini ketemu. Nah, kemudian kita bikin kasonya. Kaso itu mungkin pakainya kayunya ukuran eh, apa ya? 400 kali 600 kali, ya, jadi 600. Jadi eh, offsetnya 600. Jadi dari sini ke sini, eh, weh, banyak amat 600, 60 ya berarti ya. Offset 60. Nah, ya kayaknya segitu deh. Paso, pasonya segitu. Oh, dari sini ke situ. Ya, terus habis paso, boarding. Boarding itu bentuknya kayak ini lagi nih, tapi kita pakai kotak yang lebih gede. Mungkin sekitar 80 kali 150 kali. DF 80,150. Nah, segituan kurang lebih. Ya, kayaknya bener. Boarding biasanya ada satu di tengah. Ya, di sini dulu tengah. Nah, habis dari tengah itu kita geser dia ke bawah sini. Ya, kira-kira nggak apa-apa. Satu boarding, terus kita copy. Hmm. Biasanya jumlahnya nggak terlalu banyak, cuma karena kayak dua, dua, tiga gitu. Jadi ini rotate, ini 30, oke. Mungkin kalau jaraknya, startnya let's say dari sini ya. Sorry, boarding masih ini nih, masih kayak gini dulu. Nah ya, masih belum ada yang di tengah. Nanti yang di tengah kuda-kuda. Ini kita copy boarding ini, karena jaraknya mungkin sekitar kayak 1000 kali ya. Kalau segini, ini misalnya 3500, coba deh 1000 dulu. 1000, terus habis itu 2000, dari itu. Ya, kayaknya begitu. Nah, cuman kan Islamnya berarti di sini. Jadi ini kita mesti masukin lagi, jangan lebih dari Islam. Ya, mungkin kira-kira aja segitu, mungkin kasih 100 atau 200. Kalau 300 is oke. Nah, mungkin di situ list plangnya. Nah, kalau itu mundur 300 berarti ininya jangan 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 1000-an. Mungkin jaraknya kayak 900-an aja biar bebannya rata. Jadi ke atas 900 ya, terus ke atas lagi 1800. Ya kurang lebih gitu deh. Ya, ini cordingnya ya bisa di mirror lagi samping mirror ya itu. Nah, terus sekarang kita gambar kuda-kudanya. Kuda-kuda di bawah boarding biasanya pakai kayu yang kurang lebih sama kayak boarding. Jadi dia pakainya itu
Ini misalnya segini ya, kayunya 150 juga offsetnya, offset 150, nah, begitu. Oke. Nah, nanti dia stopnya sebelum kena base plug nih. Jadi nanti dia mungkin bentuknya akan seperti ini ya, ya mungkin nanti ini terus ada cover sedikit. Oh sorry, ini nanti ada yang dari bawah juga. Jadi nanti akan dipotong. Ini kayaknya nanti perlu naik lagi deh. Jadi ini dari sini kita bikin kuda-kuda bawahnya dulu. Kita copy ke atas, kita kasih space buat plafonnya. Misalnya kita kasih space 20. Nah, dari space 20 ini kita copy 150 untuk kuda-kuda bawahnya. Seperti itu. Nah, nanti kuda-kuda bawahnya yang stop sampai di sini. Jadi kuda-kuda bawahnya itu, nah ini boleh deh. Aku kasih dari mana objek snapnya, kasih intersection nggak apa-apa deh. Jadi ngambilnya nanti kuda-kuda bawahnya mungkin dari mana yang sini kali. Jadi kuda-kuda bawahnya nanti F dilihat di sini, dilihat di sini. Nah, ini nanti dia stop di sini, si anu apa nih, yang kuda-kuda atasnya ini. Biasanya ada kayak bentuknya, coakannya, mungkin kayak something kayak gini. Kayak gini lah. Itu, nah, kurang lebih begitu. Nah, terus ini nanti, oh ya, ada perintah baru ya, extend, extend. Nah, ini kita tunjuk batasnya di sini, terus pilih yang mau dipendekin seberapa. EX, enter, terus yang mau dipendekin yang mana itu. Loh, it does not intersect. Oh ya udah, kalau nggak mau, tarik aja. Tarik aja. Eh, nah, terus ini perlu dipecah. Ini perlu dipecah pakai perintah namanya trim atau slice. Atau kalau enggak ya lihat lagi ya, nggak apa-apa. Lihat ini ke sini, terus ini nanti disambung. Ini ke sini. Oke, nah berarti yang ini dia perlu mundur sekitar 150. Nah, berarti di situ ya posisinya. Ini posisi kuda-kuda bawahnya, ini atasnya, ini begini. Nah, terus di tengah-tengahnya persis, kita bikin dulu, gitu. Terus ini kan kita mau bikin di tengahnya persis. Ini kita bikin offset ke kanan dan ke kiri 75. Supaya tengahnya 150. 75, ke sana, dan ke situ. Oke, nah terus di sininya biasanya ada satu lagi kayak kayu gitu. Tapi mungkin 150. Oke. Nah, terus ini tengahnya bisa dihapus. Atau ini bisa dibentuk-bentuk deh. Nah, ini aku mirror ke sini. Ini MI, ya gitu. F, eh, MI, dari sini ke sini. Ke, nah, terus ini, ini ya. F,
Enggak, aku kok agak lupa ya. Oh, enggak. Bukan gini. Ini di copy dulu ke sana, terus ini di delete, ini ketemu sama ini ketemu sama ini, terus si ini dia di bawahnya. X, extend dari sini ketemu ini. Mau di extend ya? Aneh. Ya sudah, nggak apa-apa. Ditarik aja, ditarik sampai situ. Nah, terus ini kalau di extend mau. Tuh, ini mau. Oh, ya hanya bekerja kalau buat manjangin, ternyata nggak bisa buat mendekin. Ya udahlah. Nah, terus ini biasanya kayak di offset lagi, copy aja nggak apa-apa, agak balok gitu, sekitar mungkin 200, 2, 0, itu, oke. Nah, ini dipanjangin sampai ketemu itu, terus ini sama ini di filat, nah, terus ini di mirror, oke, itu, di MI, back, back, terus kita play, ini ketemu ini, back, nah ini nanti dia buat buat menarik yang sebelah sana nih, ini terus gini, makanya kurang panjang, harusnya lebih panjang lagi dikit, dan apa-apa nanti kita panjangin, jadi ini dibagi dua harusnya, kurang lebihnya segituan, jadi ini kita bagi dua, kira-kira di mungkin di sekitar itu kali ya, itu, nah itu, terus ya ini di extend mau ini kan, klik X, pilih pagernya, spacebar, pilih yang mau dipanjangin, nah, tapi bisa main gitu. Nah ini nanti ada join-join seperti ini juga di sini. Nanti agak dicolok-colok dikit itu biar ngunci. Ya tapi nanti itu kita bisa ini lagi. Nah ini terus satu lagi miring juga dia nih. Mungkin miringnya dari sini lagi ya. Ya kira-kira deh kayak 45 gitu. Atau yang ini ketemu aja sih 30 kali. Iya 30 lah. Offset 100 kali 150. Dari sini ketemu ini. Kayaknya ya kayaknya begini. Kayaknya ini gini dulu deh. Ini ke sini, ke sini, di X, ini, sini. Nah, kayaknya ini baru ke sini. Ini enggak ya? Nanti cek lagi ya gambar gambar apa di kuliahan gimana. Tapi kurang lebihnya kalau nggak salah seperti ini. Ini aku move aja ke sana. Nah, mungkin segitu. Nah, ini ketemu ini ketemu ini. Nah, nanti di tiap-tiap join ini ada seperti ini. Coba deh. Contohnya ini gini, jadi kayak ada semacam itu, terus gitu, terus ininya itu agak kecoak-coak gitu. Seperti itu mungkin. Terus ini gini,
Now, udah gitu. Kurang lebih mungkin kayak ya semacam beginilah. Oke, nah ini tarik sini gitu. Nah, terus ini juga sama nih. Nanti di sini ada kayak colokan juga. Now, mungkin nyawapnya ya nggak seimbang gitu. Oke. Oh ya ini, eh, oke, oh ya bisa trim ya, PR, trim. Nah, jadi pilih dua benda ini, space terus tengahnya dibuang. Nah bisa gitu. Ini juga bisa nih, trim, pilih pisaunya mau yang mana, misalnya itu tambahin ini boleh, terus space terus ininya dibuang. Jadi ada perintah namanya trim, fungsinya kurang lebih seperti itu. Nah ini kalau udah kurang lebih jadi kita bisa mirror. Nah ini mungkin enakan di mirror rame-rame nih. Ini nggak usah, ini nggak usah. Nah ini saya mirrornya segini aja. Ini, itu, segitu, itu. Ini, ya, mirror. Dari sini ke sana. Nah, ya, kayaknya begitu. Oh ini juga nih harusnya. Mirror, tengah, bawah, ya, itu, ini gini, gini, gini. Jangan lupa di fillet, ini ketemu ini. Terus ini list belakangnya udah boleh dibuang. Nanti kita bikinin list belang di sini. Jadi ah, kita offset ke sini buat bikin list belang. OF, list belangnya tebelnya 2 cm ya 20. Dari situ ke situ. Nah itu list belangnya. Ini juga situ. Oh ya stopnya di situ ya. Stopnya di mana tadi? Lupa deh. Oh di sini. Jadi list belangnya itu. Terus ini nanti mungkin bisa stop di sini. Nah, bisa gini mungkin. Nah, ini nanti kita bisa ini buat plafonnya dipanjangin bisa oke. Ya, kurang lebih begini caranya. Bikin potongan. Ini apa nih? Oh, ini harusnya di fillet sama ini. Sama ini di fillet. Terus ini sama ini sambungin apa? Sama ini ke sini. Ya, ini sama ini situ boleh. Terus, oh ini tadi belum di, ini saya lihat aja, ambil yang dari sini aja. Merah, oke, sip. Nah, ini terus di trim nih, PR, tep. Nah, ini juga bisa di trim. PR, jadi dua ini pendek ketemu. Oke, oke, oke. Kurang lebih begitu potongannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Atau udah pada tidur, ngantuk? Oh, Maaf kalau kelamaan. Kalau ada yang mau ditanyain langsung diomongin aja ya. oh, oh, kalau misalnya kan kayak kalau yang kepotong biasanya garisnya lebih tebal Gimana? gitu. Sorry. Kalau yang kepotong kan biasanya garisnya lebih tebal kok. Oh ya, pengen nambelin Iya, garisnya ya, nebelin garis. secara ininya ya. Iya, Nah ngebelin itu garisnya. nanti kalau untuk garis itu kita nanti pakai ini layer. Jadi
layer itu, nah ini layer itu di sini barangnya. Ya, ini kalau diklik dia keluar layer. Nah, nanti layer ini kita bisa ngatur uh, line width-nya gitu. Jadi misalnya saya bikin layer baru ya. Ini ada di sini, create new layer, misalnya terpotong ya. Nah, biar jelas warnanya saya bedain. Soal warnanya merah. Tapi nanti warna merah ini bisa ke print sebagai hitam juga, nggak masalah. Nah, cuman line width-nya saya nggak kasih default. Tapi line width-nya saya tebelin. Nah, tebelinnya bebas mau seberapa gitu. Misalnya ini 0,3. Terus oke. Nah, terus di layer ini saya jadikan layer ini sebagai set current. Jadi layer ini sekarang lagi aktif. Tadinya saya tadi gambar di layer 0. Yang ada centangnya ini kan sekarang terpotong nih. Nah, di sini saya mulai gambar ya. Misalnya gitu, merah. Nah, terus habis itu saya pakai perintah namanya MA, match prop MA. Nah, terus habis itu nih pilih merahnya, klik. Nah, terus pilih bagian yang terpotongnya aja. Misal ini, ini. Jadi misalnya enggak ya misalnya ini, terus yang ini ya. Ini kan kepotong nih. Tuh. Nah, nanti ini contoh aja ya, misalnya gini. Sampai sini dulu, misalnya stop. Nah, terus ini juga harusnya kan yang terpotong yang ke arah sana ya. Terus mana lagi ini. Nah, oke, sampai sini dulu deh. Skip. Nah, terus habis itu nanti ini kelihatannya waktu di print. Kalau di sini nggak kelihatan. Jadi ini untuk layer misalnya saya stop dulu. Sekarang saya file print. Oke, print waktu plot saya pilihnya Windows. Misal kita tes yang segini aja dulu. Oke. Terus habis itu kita pilih nih printernya. Misalnya Microsoft Print to PDF. Kertas letter bla 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 segala macam kita preview dulu. Nah, di sini kita bisa lihat lebih tebal nggak merahnya. Kalau kurang tebal, kita exit. Nah, ini tadi kan plotnya masih warnanya kan itu. Nah, ini bisa di ini grayscale atau monochrome. Jadi coba ya, saya bikin monochrome dulu aja. Nah, terus di preview lagi yang tadi. Mungkin kelihatan. Yang ini kamu doang, Sam. Itu kelihatan nggak lebih tebal sedikit? Kalau kurang Sebenarnya sama tebal ya pasarnya. di exit dulu sih. Kok Oh, Kalau kurang tebal, kelihatan kok. kelihatan ya. Oke, ini saya cancel dulu aja. Jadi Sama pasar saya berarti. masuk ke layer properties lagi, saya ini lagi ditambahin lagi. Misalnya yang ekstrim lah 0,5 gitu. Harusnya sih lebih kelihatan. Kalau default itu kayak 0,1 gitu. Terus habis itu misalnya file print lagi tadi. Nah, yang tadi display bla 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 bla. Ini ke Windows lagi ya, yang mana yang mau di print. Misalnya gitu. Ininya monochrome, ininya print into PDF. Oke, kita preview dulu. Nah, kan kelihatan ya. Yang ini yang merah-merah dia tebel tuh. Ya, yang ini dia tipis. Yang belum dimerahin. Oke, ya, beginilah. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, Kak? Mengenai tebel tipis. Ya, ini nanti di set sendiri ya. Nggak harus terpotong, nggak harus apa, tapi nanti kita akan belajar juga pakai yang namanya layer ini. Layer ini gunanya buat ngelompok-ngelompokin. Secara umum sih yang biasa dipakai buat tebel tipis emang. Emang buat apa? Buat ngatur tebel tipisnya garis.
Biasanya sih kepakainya buat itu. Jadi Oke, nanti Bang. kita bikin beberapa layer gitu. Actually, kalau mau tak kasih contoh CAD yang agak rapi dari punyanya kantor, mau nggak? Boleh sih kok. Boleh banget Jadi kok. nanti tinggal main match prop sama ngeliat cara bikinnya kayak gimana. Oh iya betul betul Bang. Iya, soalnya kalau theoretically kayak gini, kalau sampai yang mau rapi banget juga quite Repot take ya. a while juga. Iya Nah, iya iya. aku kayaknya kemarin, hmm, aku kemarin sama siapa ya? Ngobrol sama siapa ya? Di- Aku kayaknya waktu itu sempat ngasih, hmm, ntar ya. Ya nggak apa-apa kok. Take your time Aku, aja kok. ya, aku kayaknya waktu itu sempat ngasih dia standar gambar. Hmm, selamat siang. Ya, selamat siang, bla 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 bla. Terus aku ngasih standar. Standarnya ikut ini ya. Ya ngomong gitu. Which is, oh nggak ada. Oh, bentar. Ini. Hmm, ini shop drawing. Nah ini boleh deh. Ini, ya ini kirim dua-duanya ini. Ini Zoom ada chatnya kan ya? Aku kirim di chat bisa nggak? Iya bisa bisa Bang. Nah, chat caranya gimana? Chat harus stop share ya? Ntar aku stop share dulu ya. Nah kok di atas ada di atas harusnya. Oh di atas ada ya? Sebentar ini. Belum. Oke. Hmm, kau tuh ya. Nyari-nyari nggak ketemu. Oh ya udah Se- atau se- enggak se- kalau Oh mau tadi ada. Ketemu. ada ya. Oke oke. Terus di chat. Kayak hilang lagi, hilang nongol lagi. Nah, there. Oke, sip. Kok kami izin disconnect bentar. Oh, sorry ya, baru kebaca. 10 Ya nggak menit apa-apa Bang. lagi. Oke, file, your computer. Tadi download berarti. Nah, ini sama ini. Oke, open. Terus di send. Oke. Ya, nanti kalau mau pakai tolong kopnya jangan dikeluarin nama PT-nya ya. Jadi jangan lupa diganti ya kok ya. Kalau kalau bisa ya jangan meninggalkan jejak karena ini kerjaan kantor. Oke. Nah, ini Oke contoh kok. aja aku buka ya hasil PDF-nya. Ya, ya jadi kayak gitulah kurang lebih. Ya, Oke. tebel tipisnya seperti itu. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya ini buka shop drawing sampelnya. Hmm, Nah, ya, nyor. Nah, untuk menghasilkan ini ada ini. Nih, tinggal main Max Prop aja. Oh oke oke oke. Ya, jadi misalnya habis gambar, Max Prop, gitu-gitu lah. Terus ya ini layernya juga udah banyak. Ya mungkin agak terlalu banyak. Ya tapi saran sih kalau bisa sih kayak bikin sendiri satu persatu. Tapi kalau misalnya supaya kayak paham gitu loh, ngeset one by one. Terus ininya nggak terlalu, aku sih terus terang kalau ngeliat udah terlalu banyak ini juga pusing nih. Cuman ya ini bisa dipakai seperti itu. Misalnya kalau males ngeset satu-satu. Nah ini contohnya kurang lebih begitu dia. Oh, oke. Nah ini ada gitu-gitunya. Ini rata-rata ini blok sih. Jadi double klik tuh masuk dia blok. Namanya juga
Ya gitu deh. Namanya Nanti kalau jadi arsitek sedetail ini kok. eh ini kan aku sebenarnya kerja di kontraktor ya. Ya. Jadi kontraktor itu dia bikin gambar namanya shop drawing. Shop drawing itu adalah panduan untuk bangun. Jadi dari Hmm, arsitek nanti ngeluarin gambar, itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama itu bisa misalnya for information. Jadi untuk ini aja, untuk ngasih tahu ini kayak gini. Nah, kalau sudah disetujui desain gambar for information itu, nanti biasanya eh, owner akan nanya, oke, saya udah setuju nih sama desain kamu. Pertanyaan berikutnya adalah harganya berapa? Nah, dari situ nanti arsitek akan ngeluarin gambar yang namanya for estimation. Nah, gambar for estimation itu yang penting ini kelihatan bahannya apa dan berapa banyak. Jadi kalau oke. for info itu mungkin nggak kelihatan nih nama-nama bahannya apa segala macam belum belum sampai sedetail ini. Oke, oke, oke. Tapi nanti kalau udah kayak for estimation, mulailah dimasukin barang-barang itu apa segala macam. Jadi mulai orang bisa ngitung. Oh ini nih item-item ini barangnya berapa, harganya berapa. Nah cuman biasanya for estimation itu posisinya masih masih ngaco, masih saling nabrak lah, pipa, nanti ada pipa ketemu sama ducting AC dan segala macam gitu. Nah, itu nanti akan dirapikan lagi, masuk ke gambar yang namanya for construction. Jadi untuk dibangun. Nah, gambar for construction inilah yang nanti akan dikasih ke kontraktor. Nah, kontraktor sebelum mulai bangun, dari gambar for construction itu dia akan kembangin lagi jadi gambar yang namanya shop drawing yang sekarang ini. Jadi gambar shop drawing itu udah jelasin kayak misalnya ini masang plafonnya tuh potongannya gimana, yang mana dipotong berapa dan segala macam itu di shop drawing ini biasanya. Ya kurang lebih levelnya seperti inilah. Nah nanti setelah eh, ini gambar shop drawing ini diproduksi dan dipasang, kadang waktu masang itu ada sesuatu di lapangan yang membuat dia tidak bisa terpasang sesuai rencana. Misal di sini rencananya 2980, tapi nanti oh ternyata ada sesuatu dia harus geser dikit, 2985 jadinya. Nah, jadilah nanti kontraktor akan bikin satu gambar lagi setelah shop drawing namanya as-built drawing yang isinya adalah gimana itu pada saat terpasang. Nah, kalau as-built itu nanti biasanya akan ada angka-angka yang keriting dan segala macam gitu. Tapi ya seperti itulah aslinya yang terpasang itu. Kurang lebih begitu. Nah, ini sih kalau untuk arsitek sebenarnya ini detailnya agak terlalu detail, tapi itu trennya sekarang tuh karena ini kan barang-barang ini kan banyak ya, tinggal ngopi ya. Jadi itu ada kayak tren-tren zaman sekarang tuh kayak biro arsitek tuh kalau kayak ngeluarin gambar yang kayak for info aja levelnya udah seperti ini gitu kadang. Tapi posisinya masih ngaco, masih belum ngitung ini potongan tegelnya gimana supaya bagus itu masih belum. Tapi ya kayak secara tampilannya kayak misalnya pintu apa segala macam mungkin agak udah mendekati ini. Kurang lebih begitu sih. Ada Berarti kalau misalnya ngedetailinnya itu sipil kok. nah detailnya ya biasanya nanti by sipil, by sipil. Oke. Aku kasih beberapa sampel lagi deh ya, Oke, biar kok. Oh, biar ini. Ini aku masih share screen kan? Ya, masih, masih. Masih share screen kan? Tadi mana ya WhatsApp? Jadi ada juga, nah ini shop drawing. Ini tapi shop drawingnya dia kurang 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 detail. Bentar, tadi yang Andi tadi drawing.
list ini apa? Nah, oke, ini lumayan nih. Ini ada kayak semacam gambar. Jadi dari arsitek itu dari kalau ini sih anu sih apa namanya dia interior sih, gambar interior. Tapi ya boleh juga kalau mau lihat nanti. Bentar. Terus ada oh ini. Oke, forward. Nah, tadi di mana ya? Nah, kok chatnya hilang? Kadang suka hilang, kadang suka nongol. Ih. Nah, chat. Oke. Ya, aku masih screen sharing nggak ini? Masih ya? Masih. Oke, masih ya. Ini, nah ini. Oke, ini gambar interior. Terus coba aku cari yang gambar arsitek ya. Nah, sampai jadi dia ngasih gambar arsitek. Hotel Pontianak. Ya ini gambar arsitek sih. Ini gambar tadi hotel, ini rumah. Ini juga Oh, interior. berarti shop drawing tuh yang udah di tahap-tahap yang agak akhir ya. Ya, Jadi dari udah tahap agak akhir. lengkap banget. Persis mau dibangun itu shop drawing itu. Kalau Oh, masih tahap-tahap awal tuh for info, terus ada yang nyebutnya gambar forcon itu, ada juga yang nyebutnya DED, Detail Engineering Drawing. Karena tadi 18, oh ini 1, 2, 3. Nah, coba kita bedah sama-sama ya. Ini kayaknya gambar arsitek ya ini. Nah, ini rumah sederhana, tuh gambarnya gitu aja. Simple kan? oh ya. Nggak kriwil-kriwil tadi. Ya, ada tebel tipis gitu-gitulah. Ininya pakai yang ada, apa yang aja. Ini rumah sederhana gini gambarnya simple. Tuh. Nah, terus coba yang ini apa ini? Nah, ini gambar hotel. Nah, ini juga arsitektur nih. Coba lihat. Ya kan mirip-mirip sama yang tadi. Ya, beda Iya. dikit-dikit lah. Ini masalah style kadang orang, oh ada orang yang gambar kolomnya gitu, ada yang ini, ada yang hitam putih, ada yang dipakein hatch, ada yang ngeblok solid, ada yang abu-abu. Nah ini ada yang gini. Nah kalau ini udah lumayan detail dia nih lapisan-lapisannya udah ada nih. Lapisan-lapisannya terus kayak itunya udah mulai sedikit lebih detail. Nah ini ada nih detail-detailnya. Oh ini gambar interior juga nih deh. Nih satu persatu digambar ini ya. Apanya? Pintunya gitu. Itu kita lihat kalau yang ini go work. Ini sih proyek interior. Biasanya tuh proyek interior itu kalau dari kantor sewa mau dari gedung itu mau dipakai buat apa gitu terus interiornya didesain. Oh, oke. Nah ini tuh itu. Nah, Oh ya kok. anu mau cerita aja nih mumpung tadi lagi cerita itu. Ini contoh aja. Hmm, misalnya ini nih HG27. Oke, general plan. Nah, ini PEP. Nah, oke. Nah, ini namanya preliminary design kalau untuk awal. Jadi untuk
kayak yang tadi aku sebut for information itu. Jadi untuk awal tuh kalau kita ke klien, jadi kayak gini nih, nerangin kita maunya arahnya kayak gimana. Ini mungkin belum gambarnya kita. Oh, mood board kayak gitu ya kok. Kayak mood board, bikin gini. Jadi ini bahkan nggak ada gambar kerja sama sekali, Iya, iya, cuma iya. kayak perspektif-perspektif atau 3D kasar gitu, yang menjelaskan kita maunya kayak gini nih, di awal. Nanti akan seperti ini, di bagian ini nanti akan seperti ini, bagian ini nanti akan seperti ini. Nah ini ada, tapi masih kayak skematik gitu loh, Iya, iya. masih warna-warni dan segala macam gitu. Nah dia terangin lah, udah mulai, oh ini ruangan apa gitu, ini ruangan apa. Nah nanti kalau orangnya udah, nah ini bahkan nggak ada gambar kerja sama sekali kan. Nah nanti kalau udah itu baru kita bikin yang detailnya dari itu. Nah ini dia ngomongnya for construction. Nah ini Oh, jadi satu step lagi, harusnya gambar ini dikasih ke kontraktor. Nah kontraktor nanti akan ngukur-ngukur di lapangan. Ngukur-ngukur di lapangan yang gambarnya di sini mungkin ukurannya cantik-cantik, nanti dari kontraktor akan keluar gambar-gambar yang ukurannya mungkin akan keriting-keriting gitu karena menyesuaikan keadaan di lapangan. Tapi kadang kalau kontraktornya males ya ditulis aja, pokoknya nanti sesuai ukuran lapangan gitu. Nah ini mulai agak gambarnya grafikalnya udah mulai hitam putih, terus ada ini. Nah ini kalau arsitek terakhir gini aja, hmm. nggak sampai shop drawing. Shop drawing sama for construction tuh mungkin tampilannya udah mirip, udah sama. Tapi mungkin nanti kalau kontraktor tuh nanti mungkin kayak gini nih. Oh Pak, ini nggak usah ada, cuma satu dua aja cukup gitu, kayak gitu-gitu. Oke. Jadi tampilannya udah mirip. Jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya pakai contoh yang tadi itu untuk bikin gambar arsitek ya akan lebih bagus. Nah ini nih yang terang ini join-joinnya gimana. Di bagian sini Detail. gimana, bagian sini gimana, sambungan anunya apa, sambungan dindingnya. Tuh, ketemunya ini sama ini mana yang dimenangin, terus dikasih lampu pinggirannya gitu-gitu, kasih bahan. Hmm. Ya, ini tak film sekalian deh. Nah, ini sama ini. Kalau kayak tadi tuh satu orang yang ngerjain semua kok. Biasanya enggak kok. Oke. Biasanya kalau kita mau tahu siapa yang ngerjain tuh di sini nih. Biasanya ada yang tulisannya namanya yang gambar di sini. Oh, oke. Jadi biasanya dibagi-bagi. Jadi kayak nanti siapa kebagian gambar apa, siapa kebagian gambar apa. Kayak misalnya kalau, nah ini kan drawn by, dia biasanya kasih kayak nama-nama apa, nama ini apa, Inisial. inisial, betul, betul. Tapi kalau menurut ISO yang sekarang, udah nggak boleh bikin inisial gini, harus tulis nama, minimal nama depan lah, nama panggilan minimal. Tujuannya supaya kalau orang pengen tahu gambar ini mau nanya sama yang gambar, mau nanya sama yang ngecek, atau mau nanya sama yang nge-proof itu gampang. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya kok. Dulu kan suka digini-giniin, ini masih model lama nih. Sekarang udah nggak boleh. Harus tulis nama sekarang. Oke. Menurut ISO yang terbaru gitu. Nah ini ganti-ganti harusnya nanti tiap gambar ada yang gambar namanya ini. Terus coba ya, kita lihat agak ke tengah yang gambar siapa. Ya kadang ada orang sakti yang gambar semuanya sih. Bisa aja satu orang yang gambar. Iya, coba sampai bawah. Apakah masih sama? Kalau masih sama ya emang sakti. Karena kadang ada yang satu proyek yang gambar satu. Oh iya, serius nih sakti. Wah, Mungkin pegawainya cuma itu doang.
Ya dibagi juga, kan ada schedule-nya. Maksudnya kayak eh berapa lembar gambar. Ini kan misalnya kayak berapa nih? 64 kan? 64 Ya. gambar. Ya bisa masuk akal. Kayak sekarang aku di kerjaan, aku in charge sama kayak 70 lembar, 80 lembar gitu. Semua itu Hmm, aku. Dari total satu proyek, misal ada 300-400 lembar itu aku kebagian 80. oke. Jadi ya bisa. Bisa gitu juga sih satu orang. Ya, bisa gitu. Iya ini ada. Ya biasanya sih tapi dibagi-bagi biasanya. Jangan 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 ngeper dulu masuk sekolah di arsitek ya. Nggak separah itu kok. Kalau biasanya kayak gitu, berapa lama sih kok deadline-nya? Biasanya Ya diminta tergantung. ngerjain Makanya atau ada yang ya? proses desain itu kita waktunya ada yang hitungan bulan, ada yang hitungan kalau tahun sih enggak sih. Hitungan Oh bulan enggak biasanya. Ya, hitungan antara bulan dan minggu. Kalau interior biasanya lebih cepat. ya? Ya, Interior biasanya lebih cepat. Interior tuh kayak eh, tipe projectnya tuh kayak orang sprint gitu loh. Kalau arsitek tuh kayak maraton. Karena kalau arsitek tuh kita punya banyak waktu istirahatnya kan. Misalnya ngecor lantai satu, nunggu beton kering itu kan kayak 1 bulan kan, 20 harian gitu loh. oh, iya iya. Iya. Sementara kalau interior itu kan semuanya barangnya itu plug and play. Potong, tempel, potong, tempel, potong, tempel. Gitu. Dan itu biasanya kalau proyek interior itu kita balapan sama sama ini. Misalnya nih kayak si GoWork ini. Dia kan nih, dia sewa tempat di Pacific Place. Nah, sewa tempat di Pacific Place tuh per meter persegi sekian juta itu. Nah, dia misalnya kan udah sewa tempat itu ketok palu kan sama si Pacific Place-nya. Misalnya udah sewa untuk berapa lama gitu. Nah, terus habis itu begitu dia udah sewa kan pinginnya kan kantornya udah langsung bisa jalan gitu loh. Jadi biasanya tuh begitu udah mereka deal langsung nih si orang interior udah harus langsung ngebut kerjain. Nah, kalau bangunnya, kalau proyek arsitektur tuh hitungan bulan, kalau ini hitungannya minggu. Biasanya kayak 1-2 minggu gitu. Ya enggak sih, enggak 1-2 minggu sih, hitungan bulan juga nanti ujung-ujungnya sih. Tapi kayak, ya paham lah ya maksudnya. Kalau proyek interior nih dia semuanya kan barang-barangnya tuh nggak ada yang dicor gitu loh. Semuanya kan potong tempel, potong tempel, potong tempel gitu. Jadi beberapa udah disiapin, dibikin di workshop dulu, nanti sampai sampai sono bawa udah tinggal nempel-nempel-nempel aja. Gitu. Oke. Gimana kah sampai sini? Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Kayaknya udah sih kok. Ya ini. Ya, itu dulu. Oke. Oke. Hal Gimana? yang lalu sama yang Gimana? Gimana? Halo, sorry, nggak kedengeran. ini kok, jadi Ah, aku mau minta file yang minggu lalu sama yang minggu sekarang. Soalnya kan pas minggu lalu tuh kayak cuma nyoba-nyoba doang kan aku. oh ya, ya. File apa? Pertama ukurannya beda, kedua filenya hilang. Oh ya udah. Ini file cat ini Iya, yang sekarang ini. Oh ya udah nih, aku save. Bentar. makasih kok. Ya, yang oke. Ya ini sebenarnya cat asal bikin sih. Kayak kalau mau yang agak bener yang tadi itu yang shop drawing sampel itu. Kalau yang ini sih file asal-asal aja sambil cerita sambil sambil gambar gitu. Ntar mana ya? Kalau nggak salah antara dua ini pasti aja semuanya. Chat, ya. Oke, ini chatnya. Ini apa sih preparation? Ini ada cover SPA 4 crop. Nah, apaan nih? Kalau ada sesuatu yang bisa di
kasih boleh juga. Ada vibration pen apa? Oh, bukan. Ini apa namanya? Site. Oke. Kalian sekarang SPA berapa? 1, 2, 3, 4. SPA. Hah? Oh, nggak SPA 4 kok. Oh, ya wes. Oke, oke. SPA 4 tuh pertama kali boleh pakai komputer atau enggak ya? Bukan ya? Iya, pertama kali baru boleh pakai komputer. Oh, ya wes. Pas lah, pas, pas, pas. Ya, nanti kalau udah bisa CAD agak lancar, nanti masuk ke Revit enak. Jadi lebih udah ada basicnya gitu. CAD. Terus ada itu nggak? Udah ada anu belum? Apa kayak cop apa segala macam gitu? Udah dikasih filenya belum? Atau bikin sendiri? Kalau kemarin sih aku pas di pas di SketchUp tuh buat sendiri. Oh, oke. Kalau SketchUp udah lancar ya, udah pada bisa ya? Udah. Oh, ya udah. Bagus, bagus. Ya udah, sip lah. CAD itu sebenarnya kalau sama SketchUp gimana? Ya mirip-mirip aja kan? Ya mirip, cuman aku tuh lebih bingung gunain toolsnya yang di Cap daripada SketchUp. Oh, oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Ya saran sih, CAD sih asal ngerti cara ngedit-ngedit aja, cara ini. Nanti kalau saran sih lebih mainan Revit ini lebih untuk produktivitas sih lebih lebih mendukung sih gitu. Terutama buat kalau udah ngerjain satu project itu, kayaknya sih aku rekomen ini nih Revit nih kalau misalnya mau buat buat lebih ini aja, nggak tersiksa aja dalam banyak hal gitu. Kalau CAD ya asal tahu aja. Aku punya bos yang bahkan kayak jabatannya direktur gitu juga nggak bisa nge-CAD kok. Jadi ya udah nyuruh-nyuruh aja. Kayaknya asal tahu aja. Gitu. Oke, ya udah. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira? Kalau misalnya nggak ada, mungkin sampai sini dulu gitu, gimana? Atau lagi pengen belajar apa gitu? Besok sih rencanaku kita bahas lebih dalam tentang ini sih, tentang cara ngeprint dan segala macam gitu. Ngeprint juga sebenarnya tadi udah hampir itu, tadi tinggal Microsoft Print to PDF ya udah klik kanan print udah jadi sebenarnya. Jadi PDF. Nanti dari PDF di print ke itu di print ke kertas ya beres juga sebenarnya sih itu ngeprint apalagi ya. CAD kayaknya sih udah udah hampir beres kayaknya. Mungkin itu. Mungkin besok besok atau mungkin tinggal satu atau dua pertemuan lagi sih kalau CAT sih antara itu sih. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Kalau Dari aku udah sih kok. dari itu udah. Samuel, Fajar, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Aku juga udah cukup. Sejauh ini sih cukup. Sejauh ini aman ya. Fajar juga aman semuanya. Oke. Ya yang paling penting sih harus dicoba ya. Harus dicoba hands on gitu. Jadi biar lebih ini lebih ingat gitu. Akunya sih tadinya kepikirannya untuk kalau bisa share screen masing-masing, aku bisa bantu kayak kalau ada yang susah di mananya itu bisa kasih tahu itu sih. Ya mungkin kita lakukan itu di pertemuan berikutnya itu kali ya, biar lebih kalau ada yang masih miss itu aku bisa bantu gitu. Jadi Oke kok. di pertemuan berikutnya kita kayak giliran share screen aja gitu. Jadi nanti mungkin pertama tadi Fajar dulu, habis itu Samuel, habis itu Faza gitu. Gitu. Oke.
Ya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, aku tutup dulu sampai di sini ya. Oke, sampai ketemu minggu depan kalau begitu. Ini, Thank you ini kok. ya, ini udah pada di-downloadin semua belum nih? Barang-barang ini yang di sini. Aku yang terakhir belum. Oh, Masih loading. Oh, udah sekarang. oh udah. Soalnya takutnya di close nggak bisa akses ke barang-barang yang ada di sini semua. Oke, udah ya berarti ya. Udah. Oke, sip. Oke, sampai ketemu minggu depan kalau begitu. Mari, mari. Thank you, Kok. Thank you kok. Yuk, thank you, Thank you, sama-sama. Kak.